Good afternoon, teacher and friends. Welcome back to our character building program. Even though we cannot meet and can only do it online, I hope you still enjoy joining this program. To start our program, let's sing "Go Tell It on the Mountain." Vision, Mission, and Opening Prayer by Margaret Grade 9. We will hear the special song by Valdan Grade 7 and Unica Grade 8. Let's prepare our heart and mind to hear the God's Word by Pastor Dwi Andrianta. Vision, having the character of Christ Jesus, being successful in science and technology, and able to stand alone. Berkarakter seperti Yesus Kristus, berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mandiri. Mission, to manifest the belief of Adventist education, and to like to serve. Mewujudkan pendidikan Advent yang beriman dan suka melayani. To develop the ability of students in order to be skillful in science and technology, mengembangkan kemampuan peserta didik agar terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. To motivate the student to be creative, successful, and being independent. Memotivasi siswa agar kreatif, berprestasi, dan mandiri. We will say thank you for today and soon. I believe God bless this going to smoothly. We praise in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Shackled by your heavy burden, need a lot of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me, oh
floats my soul. Something heaven and all I know, He touched me and made me whole. Shine, shine with this blessed Savior. Shine, He cleansed and made me whole. I will never cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me, oh, He touched me, and all the joy that floods my soul. Something heaven and all I know, He touched me and made me whole. He touched me and made me whole. Shalom, apa kabar sahabat? Kiranya semua tetap baik-baik saja dan di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Tahukah saudara bahwa banyak orang melihat salah satu tolok ukur untuk seseorang dikatakan sukses adalah bila mana dia menjadi seorang pemimpin. Tetapi untuk menuju ke suatu pemimpin itu, saya katakan, tidak mudah. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian, diceritakan bagaimana ada seorang pemimpin yang hebat, yaitu Yusuf. Yusuf dilahirkan dari keluarga yang saya katakan ini tidak baik. Kenapa? Dia dilahirkan dari kehidupan keluarga yang berpoligami. Dia memiliki saudara-saudara tiri yang cukup banyak. Dia memiliki hanya satu saudara sekandung. Tetapi dia memiliki perlakuan yang istimewa di mata ayahnya. Hal ini menimbulkan satu keirian, iri dengki di antara saudara-saudaranya. Tetapi tahukah saudara, seorang Yusuf yang disayang ini, yang dimanjakan, yang disayang oleh orang tuanya ini, bapaknya ini, dia akan menjadi seorang pemimpin besar. Saudara-saudara Tuhan. Tetapi untuk menjadi seorang pemimpin yang besar, Yusuf harus melalui liku-liku kehidupan yang harus dijalaninya. Tidak gampang ketika dia menjadi seorang pemimpin besar di Mesir. Dia harus jalani dengan liku-liku kehidupan yang cukup berat bagi dia. Saudara-saudara Tuhan, tidak mudah menjalani hidup seperti Yusuf. Bagaimana tidak? Dia adalah seorang yang dimanja dan disayang oleh ayahnya. Bajunya lebih bagus dari saudara-saudaranya, makanannya lebih bagus dari saudara-saudaranya, pakaiannya lebih bagus dari saudara-saudaranya, fasilitasnya lebih bagus dari saudara-saudaranya. Tetapi satu ketika dia harus menjadi seorang budak. Dari seorang pangeran menjadi seorang budak. Saudara-saudara dapat membayangkan bagaimana saudara seandainya menjadi Yusuf. Begini ceritanya saudara. Yusuf menjadi salah satu saudara yang paling dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa?
Tadi saya katakan bahwa Yusuf paling disayang oleh ayahnya. Namun saudara-saudara, kebencian daripada saudara-saudaranya ini adalah salah satu rangkaian cerita yang membawa Yusuf untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika saudara-saudaranya ini iri terhadap Yusuf, kemudian Yusuf dia ditangkap, kemudian Yusuf dijual kepada orang Mesir yang bernama Potifar. Sudah tidak dapat membayangkan bagaimana ketika dia ditangkap dan dia meronta-ronta dan dia memohon belas kasihan kepada saudara-saudaranya, jangan kakakku. Sudah dapat membayangkan bagaimana Yusuf ini, dia sangat sedih hati. Kemudian saudara, ketika Yusuf ini dibawa untuk dijual, dia diangkut di dalam gerobak itu. Dan kemudian di dalam perjalanannya, dia membayangkan dan melihat bahwa ladang-ladang yang dimiliki oleh ayahnya dan banyak pekerja, dia akan menjadi budak. Ini sesuatu yang sangat berat, saudara. Dari seorang yang serba kecukupan, minta ini, minta itu, selesai dia tunjuk, dia dikasih. Tetapi dia harus bekerja keras menjadi seorang budak. Dan pada waktu itu seorang budak bisa dikatakan tidak dihargai. Salah satu perubahan drastis yang sangat-sangat memilukan hati, khususnya bagi Yusuf, saudara-saudara. Dan ini tidak mudah bagi seorang Yusuf. Ketika dia sampai di rumah Potifar, dia dijual kepada seorang kepala pengawal kerajaan Mesir. Dia di situ, dia menjadi seorang yang diberkati. Kenapa Yusuf menjadi seorang yang diberkati? Kalau saudara melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-7, ke-8, dan yang ke-9, khususnya Kejadian pasal 9, di sana saudara akan mendapati bahwa Yusuf ketika sedang berada di rumah Potifar, rumah itu diberkati. Seluruh isi rumah itu diberkati. Seluruh pegawai rumah itu diberkati. Dan bahkan semua rumah itu diberkati. Oleh karena apa? Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 39, maka saudara akan mendapati bahwa oleh karena Yusuf, maka keluarga itu diberkati. Kenapa Yusuf diberkati? Ketika dia di dalam perjalanannya untuk menjadi seorang budak, yang dia ingat, yang dia hanya tahu bahwa Allahnya, Bapaknya, Allah dari Bapaknya inilah yang selalu dia ingat. Yang kemudian ini menjadi pegangan hidup bagi Yusuf. Dan dia selalu pegang terus ini. Allah dari Bapaknya ini. Dia ingat bahwa Allah Bapaknya ini adalah Allah yang hebat. Saudara perlu ketahui, ketika Yusuf berada di rumah Potifar, inilah salah satu rahasia yang dimiliki Yusuf ketika nanti dia berhasil menjadi seorang pemimpin. Buktinya saudara, ketika Yusuf sedang berada di rumah Potifar, segala pekerjaan yang diberikan kepadanya dia kerjakan dengan baik, dia kerjakan dengan tulus hati, dia kerjakan dengan sepenuh hati, dia kerjakan dengan sukacita, dia kerjakan dengan bahagia, dan tentunya dia kerjakan dengan penuh doa. Akhirnya, pelatihan pemimpin pertama dimulai di rumah Potifar. Ketika itu, Yusuf dipercayakan menjadi kepala dari semua pegawai di rumah Potifar.
Dan bahkan Potifar menyerahkan semuanya. Dia tidak perlu atur-atur lagi. Segalanya sudah diatur oleh Yusuf. Makanannya, tempatnya, sampai fasilitas semuanya sudah diatur oleh Yusuf. Sehingga bisa dikatakan Yusuf orang nomor 2 di rumah itu. Dia penguasa di rumah itu. Kenapa? Karena dia di dalam melakukan segala pekerjaannya, dia lakukan hanya dengan mengingat bahwa itulah Allah yang dia sembah, Allah yang hebat. Dan dia lakukan dengan penuh doa. Tapi saudara, cerita berikutnya bukanlah satu hal yang mengenakan bagi Yusuf. Karena Yusuf ini orangnya baik. Di pasal 39 kitab Kejadian dikatakan bahwa Yusuf adalah orangnya yang tampan, orang yang gagah, yang baik, orang yang ganteng, saudara. Namun sayang, kejadian itu tidak mengenakan Yusuf. Di dalam cerita kehidupan ini tidak semuanya mulus-mulus. Ada roda-roda kehidupan yang harus diputar dan dilalui. Dan ini harus dilalui oleh Yusuf. Ketika dia menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, namun sayang, istri Potifar membuat dia harus dipenjara. Istri Potifar membuat Yusuf harus kembali menderita. Yusuf dari seorang yang kaya, anak seorang kaya, jadi budak, jadi seorang pemimpin di rumah Potifar. Namun sayang, kembali saya katakan, Yusuf harus menderita kembali. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saudara tahu cerita dalam Kejadian pasal 39 bagaimana Potifar dan Yusuf ketika itu istri Potifar merayu daripada Yusuf untuk tidur bersama dia. Tetapi ending akhir dari cerita itu, Yusuf menang dari tantangan itu. Dan satu yang dia ingat, satu yang dia katakan cuma, bagaimana saya bisa berbuat dosa terhadap Allah saya? Kenapa? Karena yang dia pikir Allahnya, yang dia ada pikiran dia bahwa Allahnya itu adalah Allah yang hebat. Allah yang baik kepadanya. Dia tidak mungkin untuk mengkhianati. Seorang pemimpin, calon pemimpin yang baik, dia tidak akan pernah mengkhianati daripada apa yang seseorang yang pernah memberinya kepadanya. Itu Yusuf. Kemudian saudara, dari semua fasilitas yang dia miliki di rumah Potifar menjadi seorang tahanan di dalam sebuah penjara. Dia harus menjadi seorang yang ditahan, yang dikurung, kebebasannya ditutup. Dia tidak bebas lagi. Dia tidak bisa kemana-mana lagi. Dia harus dipenjara. Tetapi saudara, orang yang bernama Yusuf ini ketika dia dipenjara, dia tetap melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi ketika dia dipenjara, rupanya dia dipercaya oleh kepala penjara itu juga untuk mengasihi napi-napi yang lain. Kenapa? Karena dilihat bahwa Yusuf adalah seorang yang hebat. Dia lakukan pekerjaannya, ketika diberi pekerjaan dia lakukan dengan baik. Ketika dia dikasih tugas dia lakukan dengan baik. Ketika dia diberikan satu peranan untuk menjalankan peranan dalam kehidupan penjara itu, dia perankan dengan baik. Semua dikerjakan dengan baik. Itulah yang membuat Yusuf dipercaya oleh kepala penjara di tempat itu, sehingga dia menjadi seorang terpercaya di penjara itu. Sampai akhirnya dia menjadi pemimpin di dalam penjara itu. Saudara perhatikan bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan, yang selalu mengingat Tuhan, dimanapun saja dia diberkati. Meskipun di dalam keadaan duka dan keadaan susah, dia ditolong oleh Tuhan. Tetapi saudara, ketika sampai pada saat itu, ada dua pegawai Firaun yang harus masuk di dalam tahanan itu.
masuk di dalam penjara itu. Kenapa? Ya tentunya mereka melakukan kesalahan. Di saat itulah bertemu dengan Yusuf. Dan saudara tahu, salah satu di antara mereka ini yang nantinya akan mengantarkan Yusuf menjadi seorang pemimpin. Ceritanya bahwa akhirnya Yusuf pun sampai ke istana Firaun. Bagaimana ceritanya? Karena Yusuf mampu menerangkan mimpi dengan baik. Saudara-saudara, kelihatannya sepele. Menceritakan mimpi, mengartikan mimpi. Tetapi ketika menceritakan mimpi ini, Yusuf adalah seorang yang penuh dengan iman. Dia katakan, Allahku yang di sorga yang mampu menerangkan itu. Allahku yang di sorga adalah Allah yang penuh dengan pengertian. Ketika Yusuf didatangkan untuk menerjemahkan mimpi Firaun, dia hanya katakan Allahku, padahal dia belum tahu. Tetapi dia penuh dengan iman, dia katakan Allahku yang akan memberi pengetahuan. Saudara, sudah dapat lihat bagaimana kehidupan Yusuf menjadi seorang pemimpin. Dia adalah seorang pemimpin yang penuh dengan iman. Ketika dia dipercayakan menjadi kepala rumah tangga di Potifar, dia lakukan dengan penuh iman. Dia penuh doa. Ketika dia dipercayakan menjadi seorang pemimpin di penjara itu, dia lakukan dengan penuh iman. Dan ketika dia menerangkan mimpi itu, dia pun melakukan dengan apa? Penuh iman. Saudara, lihat Yusuf yang penuh dengan iman ini. Dia lakukan segala tugasnya dengan baik. Dan sampai satu titik dia harus di istana Mesir. Bagaimana dia seorang budak, dia bisa dipanggil untuk menjadi seorang yang hebat di Mesir. Tuhan yang menolong dia. Akhirnya, secara singkat saya katakan bahwa Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir. Kenapa? Karena dia sanggup menerangkan mimpi itu. Tetapi yang dilihat oleh Firaun bukanlah sebenarnya, bukan mengenai dia dapat menafsirkan mimpi. Tetapi yang dilihat, kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-41, ayat yang ke-25, dikatakan begini. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Jadi ketika Firaun melihat ini, dia melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan visi, orang yang penuh dengan hikmat. Kemudian ayat yang ke-34 dikatakan, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini. Ia ini menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan berketujuh tahun melimpah itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Jadi, saudara, Yusuf mampu menerangkan satu strategi yang baik untuk mengatasi itu. Ini yang dilihat oleh Firaun. Kenapa Yusuf bisa melakukan itu? Karena ada Tuhan memberi hikmat kepada dia. Saudara perhatikan bagaimana Firaun memperhatikan Yusuf, seorang yang penuh dengan visioner. Jadi dia adalah seorang yang punya strategi yang hebat. Jadi saudara, Tuhan serta Yusuf. Singkat cerita, dia menjadi seorang pemimpin yang hebat, yang terpercaya. Orang nomor 2 bisa dikatakan demikian di Mesir. Ini bukanlah satu proses yang gampang, saudara. Bagi Yusuf jadi seorang yang tadinya dia adalah seorang yang penuh dengan harta, berkelimangan harta, kemudian jadi seorang budak menjadi seorang yang tahanan di penjara. Sampai akhirnya dia pada satu titik dia harus menjadi seorang pemimpin. Tidak gampang, saudara. Kiranya cerita Yusuf ini menjadi inspirasi bagi kita saat ini untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Menjadi seorang yang sukses dalam kehidupan, dalam hal ini dalam berkarir. Satu-satunya yang diandalkan Yusuf hanya Tuhan Allah Bapa di sorga. Maka Yeremia 17 mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, untuk menjadi seorang yang sukses, ada orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Untuk menjadi seorang yang sukses, untuk menjadi orang pemimpin yang hebat, tidak gampang seperti Yusuf. Tetapi saya katakan apa? Bisa. Tidak gampang, tetapi bisa. Mungkin, boleh jadi, setiap tantangan hidup yang sedang kita alami, itu adalah satu perjalanan, satu proses. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Mungkin, bisa jadi, boleh jadi, ketika cobaan tantangan hidup itu datang bagi kita, adalah salah satu proses untuk membentuk kita menjadi seorang yang berhasil di kemudian hari. Untuk menjadi pemimpin yang sukses, yang hebat, orang yang berhasil, tidak mudah, tetapi bisa. Tuhan memberkati. Thank you for the word of God that we have heard. Hopefully it will be a blessing for us. This program is done. Stay home, stay safe, and God bless you.